Selamat malam, shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya, bersyukur bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah setahun tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan semenjak saya sudah alumni. Lalu pada malam hari ini puji Tuhan Bapak memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Dan pada malam hari ini saya secara pribadi ketua alumni, saya menyambut teman-teman. Ya, saya bersyukur saya sudah mempunyai teman-teman alumni. Ya, terima kasih. Bahkan saya mengucapkan selamat buat teman-teman semuanya. Ingat, ya, ini bukan akhir dari apa yang kita sudah lalui, tapi ini masih awal dari apa yang kita sudah capai. Jangan pernah berpikir nanti, oh saya sudah lulus S1, oh sudah enak, posisi saya sudah nyaman. Oh, bukan seperti itu. Ya. Kalau kita saja 4 tahun lamanya kita sudah melalui proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu sudah bersyukur. Kalau kemarin teman-teman bangga sudah diwisuda, tugasnya sudah dialihkan dari kiri ke kanan, bangga. Saya berkata mungkin itu cuma 1 hari. Tetapi ingat, hari esok kita tidak tahu pergumulan kita apa lagi. Itu. Tadi Liani bersaksi, ya saya juga termasuk orang yang dekat dengan Liani. Ya, bahkan kami sering berantem gitu. Iya. Ya. Liani pernah tanya, Liani kamu mau kemana deh? Karena kenapa? Kalau dia di Jakarta, ya dengan mengembangkan talenta yang dia miliki, dia pasti akan menjadi orang ya bisa terkenal. Lalu dia berkata, saya mau untuk pulang ke kampung halaman. Oh bagus. Iya bagus. Kenapa? Rata-rata kita dari Nias, ini jujur, dari Nias, rata-rata kalau sudah ke Jakarta itu udah malas untuk pulang ke kampung halaman. Benar nggak? Mungkin biarkanlah saya yang salah kalau salah. Inilah sebenarnya pola pikir yang harus kita ubah. Kalau Liani tadi berkata, kalau saya selama 4 tahun saya bisa melalui proses yang ada. Saya berkata kepada teman-teman semuanya, sebesar apapun kampus, sehebat apapun, terkenal apapun, ingat, bukan itu yang menjadi utama untuk kita untuk sukses, bukan. Saya secara pribadi teman-teman, saya bersyukur saya bisa ada di STT Kavenang. Ya, saya selalu cerita kepada teman-teman, ingat dulu saya orang pertama kali berada di STT ini. Kami berdua sama dia, ya kan? Wah, cukup panjang perjalanan yang kami alami secara pribadi. Bahkan saya tahu persis sekali di pendirian STT ini, saya tahu. Ya kan? Kami cuma 8 orang dulu. Ya. Mungkin bukan cuma 8 orang, terakhirnya 8 orang di wisuda. Tetapi dulu kami itu 13 orang, ya kan, mundur dan mundur. Ternyata Bapak bernubuat, saya mau semester angkatan pertama itu angka 8. Jadi tetap saja, benar teman-teman, tetap. Lalu saya bersyukur di situ. Saya bisa mendapatkan diri saya dari STT HAMI. Saya mengingatkan kepada teman-teman alumni yang ada pada saat ini, ingat, kita harus mengingat dari mana kita berasal. Secara pribadi, ya, saya selalu berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan buat kampus saya tercinta? Wow, benar. Ya kan? Benar, karena kenapa? Saya tidak akan tahu dunia di luar sana kalau saya tidak dibentuk di sini. Saya tidak akan bertambah pengetahuan saya. Saya tidak akan banyak orang yang saya kenal di luar sana tanpa STT ini. Teman-teman semuanya tanya teman-teman, ya, begitu banyak gereja yang saya sudah pelayanan di Jakarta ini. Ingat, STT HAMI terkenal teman-teman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga, kenapa? Kita aja masih semester 1 itu udah naik mimbar. Semester 3 udah khotbah. Wah, saya waktu PKR teman-teman, seminggu saya tiba di tempat PKR saya, minggu depannya saya sudah menjadi WL. Saya sudah khotbah. Saya bukan bangga, bukan berarti menyombongkan diri saya, bukan, tetapi karena saya dibentuk. Karena saya diajari di sini. Itulah nilai plus buat bagi kita semuanya.
Saya bersyukur teman-teman. Dan saya mau alumni yang ada pada saat ini, jujur kami 8 orang teman-teman, tetapi visi kami berbeda-beda masing-masing. Ya kan? Saya juga sedih, oh Tuhan tolong. Yang selalu bersama-sama dengan saya, ya hambanya Adelius Sembri, cuma itu saja. Ya kan? Ketika saya berkata kepada teman-teman lain, kita harus melakukan ini, tentu berkata, oh saya masih belum bisa karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. Wah, saya juga sibuk dengan pekerjaan saya. Tetapi saya memberikan hati saya, karena saya tahu siapa lagi ya yang dapat mengembangkan ST ini kalau bukan dari kita. Saya menyarankan kepada teman-teman alumni semuanya, mari kita bergandengan tangan. Ya kan? Mungkin besok kita, ya secara khusus mungkin kami alumni pertama diundang oleh alumni angkatan kedua untuk makan-makan, bersyukur juga sih. Jadi makan malam ya kan terhandle gitu ya kan. Jadi nggak pengeluaran. Haleluya ya. Dan biasa kita akan membicarakan program kita. Saya mau teman-teman ya, program kita harus susun dan program itu kita harus capai. Karena ini adalah visinya dari Tuhan. Dan saya bersyukur mempunyai pemimpin ya. Alboy, saya teringat dengan Alboy. Kami sering cerita dulu. Nov, saya pernah datang sama Bapak. Saya nggak tahu kalau ini memang pertanyaannya sudah pernah ditanya sama Bapak atau tidak. Dia berkata gini, Pak, kok Bapak berani buka STT ini? Udah ya Pak. Itu Alboy. Alboy itu orangnya pintar teman-teman. Itu pintar dulu. Kami dulu waktu mata kuliah harta dalam bencana dalam apa itu? Ya, harta dalam bencana. Itu kan ada kuisnya. Kita dijebak dalam kuis itu. Nanti kami pura-pura. Apa ini? Padahal memang kami nggak tahu. Hanya senangnya ke dia. Itulah strategi yang harus kita pakai. Supaya kita tahu. Lalu Alboy berkata, Bapak menjawab ini. Ini semuanya dari Tuhan. Kalau secara manusia nggak bisa. Jujur teman-teman, ya. Saya selalu dimanapun saya berada, saya selalu ditanya dari mana. Saya dari STT Hani. Dan saya akan menceritakan latar belakang STT ini. Ya kan? Saya bangga loh teman-teman bisa berada di STT ini. Saya bangga bisa meluluskan diri dari STT ini. Puji Tuhan teman-teman, saya agak kesaksian sebentar ya sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya harus bersaksi biar supaya teman-teman semester 1 tidak bimbang, ya, tidak ragu bisa untuk dapat ada di STT ini. Bahkan semester 7 yang sudah balik PKL, ya. Ingat setahun lagi loh perjalanan kalian gak terasa. Ya sama kayak kami dulu ya. Bentar lagi kami juga sama seperti kalian akan diwisuda lagi. Ya kan. Saya mau katakan begini teman-teman. Saya bersyukur ada di STT ini. Karena kenapa? Saya bisa belajar dari STT ini dari nol teman-teman. Waktu saya diwisuda ya kan, saya berpikir saya harus kemana. Ini saya mau cerita dulu sebentar. Lalu saya telepon Pak Michael, karena memang kami dekat dulu dengan Pak Michael. Ya kan, Pak, gimana kabarnya? Cuma iseng-iseng gimana kabarnya? Baik. Kamu kemana Nov? Oh saya masih bimbang Pak, masih bingung. Oh udah kamu kerja di kantor saya aja. Saya dirkan langsung. Siap Pak. Siap. Sedihnya saya kerja teman-teman. Kalau secara manusia hebat dong. Ya kan? Karena langsung udah wisuda langsung kerja. Saya selama 3 minggu teman-teman bergumul, hati ini bergumul. Kamu melarikan diri dari panggilanmu ke Inggris. Saya tidak gaji oke lah, ya kan. Tetapi kalau hati ini tidak tenang, ngapain kita harus mempertahankan diri kita di suatu tempat, ya, di tempat pekerjaan tersebut. Lalu saya berkata, ketika tanda tangan kontrak, saya Pak Michael mau tanda tangan kontrak dengan 2 tahun. Saya berkata, Pak mohon maaf. Saya nggak tenang hati saya Pak. Bahkan ketika pun saya bekerja, saya memang bekerja Pak. Tetapi hati saya di luar sana Pak, pelayanan dan pelayanan. Jadi kamu gimana? Kamu kan nggak bisa. Ya kan? Bahkan kamu dari antara yang baru kamu nggak bisa bertemu dengan klien yang ada. Mohon maaf Pak. Memang bukan itu panggilan saya. Seakan-akan saya melarikan diri dari panggilan saya. Oke, nggak apa-apa. Saya jujur teman-teman, saya dapat gaji, ya kan, puji Tuhan, ya bisa untuk 2 minggu ke depannya, ya kan. Tempat tinggal saya, ya kan? Saya melayani tempat Ibu Pin. Lalu Ibu Pin berkata, Nov kamu tinggal di mana?
Saya masih mencari kos, Bu. Ya udah, kamu tinggal aja dulu di sini. Puji Tuhan. Kos di Jakarta ke teman-teman gak murah loh. Paling murah itu 700.000. Ya kan? Saya bersyukur 1 bulan ya 1 tahun, hampir 1 tahun saya di tempat di Ruko Bupin. Ya, saya juga sebagai pelayan di sana. Lalu ketika saya udah keluar dari tempat Pak Michael, lalu hati saya mulai menggelisah. Loh, saya mau kemana lagi? Tentu dong, saya harus kemana lagi? Ya kan? Lalu teman-teman, dengan paniknya, ya, dengan stresnya, harus, saya kan orangnya nggak bisa diam, ya kan? Saya malu teman-teman kalau saya udah lulus, ya masih nganggur. Saya malu orangnya, jujur. Lalu saya mencari pekerjaan. Saya melarikan diri saya lagi, lebih jauh lagi menjadi marketing, karena saya rasa saya pintar untuk berbicara. Wow, saya diterima teman-teman, tempat Payala. Lalu pada malam hari itu, karena saya tahu Bapak rohani saya ada di sini, saya datang sama Bapak di bawah. Pak, bagaimana Pak? Dengan perkataan yang membuat saya terpukul habis. Percuma saya didik kamu selama 4 tahun di sini, lalu kamu melarikan dirimu untuk bekerja sebagai marketing. Terpukul teman-teman. Saya berkata, baik Pak, saya akan mencari tempat yang lebih layak lagi. Saya langsung hubungi pada malam hari itu, Pak Yala, mohon maaf Pak, keluarga nggak mengizinkan saya, karena saya juga tidak tahu situasi Tangerang bagaimana. Setelah itu teman-teman, besok harinya saya harus menulis surat untuk lamaran saya di PSKD. Saya menulis lamaran saya. Puji Tuhan, saya langsung diterima teman-teman. Saya mengajar di SMP 1 dan SMA 3. Wah, pengalaman mungkin kalau dibandingkan pasti anak-anak SMA kan tinggi-tinggi daripada saya teman-teman. Kadang kalau saya pakai baju pramuka, kadang anak-anak SMA berkata, "Hai Kak." Wah, dalam hati saya, kamu kurang ajar. Nggak tahu ini kalau guru, tapi karena saya gaul orangnya, halo bro, ayo. Oh, maaf Pak, orang bapak pakai baju pramuka ke anak SMA, ya nggak apa-apa, ya kan. Saya 1 tahun teman-teman, singkat cerita 1 tahun di PSKD. Puji Tuhan. Ya, bulan kemarin saya dipercayakan, orang semuanya pada kaget, ya. Sebenarnya saya nggak mau memberitakan kepada orang, bahkan kepada alumni kemarin. Dia yang kemarin berkata, wah semua amat ya, kamu nggak memberitakan kepada kami. Saya bilang begini, seandainya saya kalau menceritakan kepada teman-teman, tentunya mungkin teman-teman berkata, oh sombong amat. Biarkanlah teman-teman tahu kepada siapa saja, asalkan bukan saya yang memberitakan kepada teman-teman. Ya, begitu banyak teman-teman guru-guru PSKD yang berpuluh tahun ada di PSKD. Ya, saya nggak tahu kenapa saya harus dipilih untuk memimpin satu sekolah. Ya, ini juga sekolah ibu dulu, TK SD PSKD 2. Teman-teman mungkin secara teman-teman wow gitu berkata, oh udah jadi kepala sekolah, ya kan? Teman-teman, saya hampir tiap malam saya nggak bisa tidur teman-teman. Jujur, saya bergumul, bahkan pelayanan saya di luar sana semuanya, saya semuanya cancel semuanya teman-teman. Kalau saya masih di SMP 1 atau SMA 3 kemarin, saya siangnya masih bisa pelayanan. Pada saat ini saya nggak bisa pelayanan lagi. Tetapi saya bersyukur dari hal-hal seperti itu saya bisa menjadi berkat di mana saya berada. Puji Tuhan, saudara Suar, ya dia bersama-sama dengan saya di TK SD PSKD 2. Saya berkata kepada saudara Suar, jangan lihat dari gajinya bro. Ya, gaji memang sedikit, tetapi ingat, lihatlah pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Untuk apa gaji besar kalau kita tidak nyaman? Halo. Tapi biarkanlah gaji kecil, tetapi kita nyaman. Kita bersuka cita. Saya selalu terapkan kepada guru-guru di sana. Mungkin karena saya baru, Bapak Ibu saya harus berkata pada saat ini, ya, saya lebih baik pahit pada saat ini daripada saya manis. Akhirnya saya pahit. Ya, saya pahit-pahitan sama teman-teman. Saya harus transparan. Apapun itu saya transparan kepada teman-teman semuanya. Apalagi ada yang lebih senior daripada saya. Kalau dalam pengalaman mungkin saya kalah dengan mereka. Tetapi ini adalah salah satu kepercayaan saya. Bersyukur. Ya, ini adalah kesaksian singkat saya pada malam hari ini, dan biarlah teman-teman terus dikuatkan dengan kesaksian saya ini. Saya bukan berarti saya menyombongkan diri saya karena apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Tetapi biarlah setiap apa yang saya alami, biarlah untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya rindu
Teman-teman alumni semuanya, jangan lupa dengan kampus kita. Dimanapun kalian berada teman-teman, ingatlah dari mana kita berasal. Saya nggak tahu nanti di antara teman-teman ada yang duluan nikah daripada saya nggak tahu kan? Iya, pasti. Ya kan kita nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih sukses daripada kami tidak tahu. Tapi ingat, tujuan utama kita, ya, kita harus membangun SMP tercinta ini. Saya rindu teman-teman angkatan ke pertama, angkatan kedua, bahkan angkatan seterusnya. Mari kita bergandengan tangan. Teman-teman, kalau teman-teman bayangkan, saya pernah hitung-hitungan teman-teman. Saya selama saya di sini, saya itu bisa menghabiskan duit, ya, menghabiskan duit pribadi saya, belum lagi kontrakan, belum ini, ya kan. Kalau itu semuanya deh, ya, selama 4 tahun kita bisa habiskan 80 juta satu orang. 80 juta satu orang. Wow, dasar ya Tuhan kita. Dasar enggak? Dasar loh. Ya, kita nggak cuma berpikirkan teman-teman dari ruko, mungkin dari rumah-rumah dulu, bahkan dari kos-kosan dulu. Kita itu kos-kosan depan pas nasi goreng. Kita pertama kali sama ambanya Adenus di situ tinggal, ya kan. Memang pertama kali saya berkata ini kampus apa, karena nggak ada orang. Karena di benak saya dulu teman-teman, ketika saya di Nias, saya berkata wow, pasti banyak kakak semester, pasti banyak orang cantik. Dan saya yakin jangan bohong semuanya, pasti teman-teman juga begitu. Sama seperti saya, berpikir, wah gimana kampusnya mantap. Ternyata ketika saya datang, oh ternyata kampusnya yang datang Kak Eta, yang datang Kak Dito, yang datang Kak Eson. Tuhan tolong, mana mahasiswanya? Bapak bilang, di sini kita. Oh, mahasiswanya mana Pak? Masih kalian. Haleluya. Ya. Oke teman-teman, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dulu. Nanti saya bisa jam 10 nanti. Pada malam hari ini tema kita, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Wow. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Haleluya. Udah apa semuanya? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sekali lagi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang pertama teman-teman. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada malam hari ini agar kita lebih mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kita. Mungkin teman-teman kita mempunyai orang di luar sana yang kita cintai, yang kita kasihi, ya, tetapi yang utama adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Betapa besar kasihnya kepada kita, dan yang Tuhan inginkan dari kita hanyalah kita mau mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, sehingga kita berkenan bagi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, yakin dan percaya kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan kasih mula-mula kepada kita, ya, supaya kasih mula-mula itu tidak padam. Teman-teman, pada malam hari ini adalah hukum. Kalau kita lihat di Keluaran, ini adalah itu adalah hukum yang pertama. Kita harus mengasihi Tuhan Allah. Yang hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama. Apa sih tujuannya kita belajar pada malam hari ini? Yaitu belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Apapun yang kita alami pada saat ini, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman berkata, ya kan, oh ada orang yang lebih saya kasihi di luar sana, ada orang yang lebih saya cintai di luar sana. Oh saya lebih mengutamakan dulu. Ingat, celakalah orang yang
utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama dalam hidup kita harus mengutamakan Tuhan dengan segenap hati kita. Tujuan yang kedua supaya hidup kita layak dan berkenan bagi Tuhan. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab nanti teman-teman, ya, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat latar belakang mereka mungkin sungguh mengerikan teman-teman. Tetapi ketika mereka mengenal Tuhan dengan segenap hatinya, ketika mereka berkata, oh ini adalah juru selamat saya, mereka meninggalkan setiap apapun yang mereka alami, setiap apapun yang mereka punya untuk mengikut Tuhan Yesus. Wah, mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang teman-teman. Kita harus membayar harga. Kita harus membayar harga, ya kan? Jangan berkata bahwa, wah, saya sudah mengikut Yesus loh. Untuk apa kalau cuma hanya kata-kata saja tanpa tindakan? Kita belajar nanti dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama yaitu Zakheus, teman saya. Haleluya. Ya. Bukti Zakheus mengasihi Tuhan ialah ia memiliki kehidupan yang sangat untuk bertemu Yesus, menerima Yesus dengan sukacita, berjanji untuk tidak lagi berbuat dosa, serta bertobat dengan sungguh-sungguh. Inilah yang Tuhan inginkan dan yang berkenan bagi Dia. Kalau kita lihat, ya secara latar belakang Zakheus dia adalah pemungut cukai. Tetapi karena dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, ya, sehingga ia ketika Tuhan Yesus lewat, lalu karena dia mungkin kecil sama seperti dengan saya, ya kan? Lalu dia naik di pohon ara. Lalu Zakheus rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika sudah mengenal Tuhan dengan luar biasa, Zakheus ingin bayar harga. Zakheus meninggalkan pekerjaannya yang lama, lalu berbalik arah, memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini, ya, jangan pernah berkata bahwa ketika nanti saya sudah bekerja di luar sana, ya, saya mau menjadi orang yang lebih sukses. Saya mau orang yang bisa terkenal di luar sana. Saya melebihi dari orang yang mungkin saya kenal. Boleh saja. Ingat, promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Bagi yang kita melakukan saja tugas dan tanggung jawab kita itu saja. Kalau kita melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yakin dan percaya promosi itu akan datang tersendiri, teman-teman. Saya pribadi teman-teman, kalau ada saya di motor, saya selalu mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Kalau saya lagi bawa motor, saya bernyanyi, Tuhan Engkau baik pada hari ini. Karena saya jujur teman-teman, kehidupan di luar sana itu kejam. Kalau kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita, diri kita akan terbawa arus. Ingat teman-teman yang lulus, yang sudah diwisuda angkatan kedua, ingat jangan terpesona dengan keadaan duniawi. Duniawi menawarkan segala sesuatu untuk kita. Tetapi ingat, ketika duniawi menawarkan segala sesuatu untuk kita, itulah ujung-ujung yang tidak akan berpaling kepada Tuhan. Kita akan meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan kepada teman-teman semuanya, apapun dunia menawarkan segala sesuatu kepada kita, tetapi ingat, jangan sekali-sekali kita berpaling daripada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Saya selalu berkata, kalau saya sampai kantor saya utamakan dulu, saya cuci muka, lalu saya berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Saya tidak tahu teman-teman, tahun depan saya masih dipercayakan atau tidak. Saya nggak tahu. Ya, tetapi biarlah itu semuanya rencana Tuhan. Mungkin tahun depan bisa saja, ya, Tuhan naikkan lagi, satu level lagi, bisa. Bahkan Tuhan bisa ajar teman-teman. Kalau kita lihat kesaksian Bapak, ya, ketika kami berkumpul semester yang baru tamat ini, wah luar biasa teman-teman, luar biasa. Ya kan? Mengikut Yesus itu memang sakit teman-teman. Kita harus digembleng dulu, kita harus dihancurin dulu. Bisa saja, ingat jangan takut kalau kamu menghadapi hal-hal yang mungkin membuat, oh kamu kata orang, oh ini nggak pantas ini jadi hamba Tuhan. Oh ingat, bukan itulah titik ukurnya teman-teman. Ketika kamu sudah berbuat salah lalu kamu langsung dinyatakan kamu tidak layak di hadapan Tuhan, itu bukan itu.
Mungkin bisa saja Tuhan hajar kita melalui peristiwa yang ada. Saya juga orang bandel teman-teman. Saya juga orang bandel kok. Bandel, minta ampun, bandel. Tetapi ketika saya menyadari diri saya supaya saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya bandel teman-teman dulu. Waduh, dia ngajak berantem. Jujur. Ya, karena kenapa? Karena saya masih mengandalkan kekuatan saya. Oh, saya akan hebat. Saya masih kuat. Gitu. Tapi itu semuanya akan menjadi hampa teman-teman tanpa Yesus ada di dalam kita. Saya mau katakan utamakan Tuhan dalam segala hal. Itu yang utama. Tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Bersyukur buat teman-teman alumni angkatan kedua, ada tawaran dari Sulawesi. Dulu kami tidak ada tawaran teman-teman. Bahkan ketika pun seandainya saya tidak melanjut S2 saya, kalau Bapak seandainya tawarin saya akan pergi. Ya, saya orang suka untuk tantangan hal-hal yang baru. Karena kenapa? Dari hal-hal yang baru kita dapat belajar. Begitu banyak pengalaman yang kita alami. Mungkin teman-teman yang baru pulang PKL begitu banyak, ya, mungkin pengalaman-pengalaman yang dapat di luar sana. Dan begitu banyak juga sakit pahitnya yang kita alami di tempat PKL. Nah, enak teman-teman. Ya. Mengikut Tuhan itu. Makanya kan lagu mengikut Yesus keputusan. Lanjut. Ya, terlalu tinggi. Ya. Ya. Mengikut Yesus keputusan kita, apapun yang terjadi. Ya. Kalau seandainya teman-teman ingat, ya kita ini diseleksi sebenarnya teman-teman. Kita diseleksi. Begitu, makanya kan selalu ada berkata bahwa begitu banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ingat, terbukti teman-teman, di angkatan pertama kami begitu banyak yang dipanggil, dan sebanyak hampir 13 orang. Tapi pada akhirnya cuma 8 orang yang selesai. Sama angkatan kedua, begitu banyak yang dipanggil, tetapi disaring. Tinggal berapa orang lagi yang selesai. Teman-teman bersyukurlah kalau teman-teman bisa selesai pada saat ini. Ya, saya katakan tadi, ini bukan akhir dari apa yang teman-teman capai, tetapi inilah baru awal, baru langkah pertama teman-teman untuk melanjutkan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan biar supaya orang-orang di luar sana merasakan dampak yang luar biasa. Teman-teman, kita mau meninggalkan segala sesuatunya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Bukan berarti keluarga tidak utama, bukan. Yang pertama itu adalah Tuhan dulu, baru keluarga. Baru yang ketiga siapa? Hah? Yang ketiga siapa? Opung. Ya terserah lah yang ketiga dan keempat dan seterusnya terserah. Ya kan? Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Kita harus mengutamakan Tuhan. Yang pertama tadi Zakheus, dia meninggalkan semuanya apa yang dia miliki. Dari pekerjaan yang tidak baik, lalu dia berpaling. Dia meninggalkan semuanya. Dia membagi-bagikan harta yang sudah dirampasnya dari orang-orang. Karena kenapa? Dia sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia sudah mengenal siapa itu Yesus dan Juru Selamat. Untuk apa teman-teman? Harta yang kita miliki tanpa Yesus ada di dalam kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Makanya kalau sehebat apapun kita untuk mencari harta duniawi, ujung-ujungnya kita semuanya akan tinggalkan. Karena kenapa? Ini berbicara tentang kesempatan. Kalau saya dan teman-teman pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, sudah layani saja Tuhan. Ya kan? Bagi saya selalu bilang kepada teman-teman guru, kalau saya dipercayakan pada saat ini memimpin satu sekolah, itu sebenarnya itu sampingan. Sampingan yang Tuhan berikan. Tapi yang utama itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu yang utama. Saya rindu berikan gini. Saya rindu kalau saya sudah tamat S2, kalau Tuhan izinkan saya harus merintis gereja. Ya kan? Kalau Liani tadi merintis SDT di Tubelo, luar biasa. Ya, aman jangan kalah, man. Harus merintis juga di Nias. Jadi sehingga nanti pas sama ya kan. Eben juga. Ya. Kalau Ebe mungkin dia mempunyai visi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan salah loh.
Ebe sudah bawa jiwa loh. Hanya bertemu di Prepper Jakarta bro. Iya. Saya bawa jiwa loh. Ya jangan kalah yang lain, bawa jiwa ke sini. Bukan berarti bawa pacarnya ke sini, awas cuci piring. Cuci piring ntar ya kan. Karena pengalaman. Haleluya. Oke, yang kedua, janda miskin. Ya, bukti janda miskin ini mengasihi Tuhan ialah ia memberikan persembahan dengan sikap hati yang tulus, ikhlas, memberi dan segala keberadaannya dan kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Inilah yang Tuhan inginkan sebenarnya. Kita belajar, kita harus memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sama seorang janda miskin, dia memberikan persembahannya. Itu cuma satu-satunya yang dia miliki, tetapi dia karena dia tahu bahwa setiap apa yang dibutuhkan itu berasal daripada Tuhan. Lalu apa yang menjadi miliknya diberikan kepada Tuhan. Yang utama adalah Tuhan dalam hidup dulu. Ya. Beda dengan orang kaya yang membawa hanya sebagian dari persembahannya. Lalu itu pun dinampakkan kepada orang-orang banyak biar supaya orang-orang banyak melihat. Wes, mantap. Dia sudah memberikan yang lebih banyak. Coba lihat janda miskin itu, dia cuma hanya memberikan mungkin sisa-sisa apa yang dia miliki. Tetapi ingat, janda miskin itu dia memberikan dengan apa yang dia miliki. Teman-teman yang saya mau sampaikan pada malam hari ini buat kita semuanya, apapun yang kita miliki, mari kita terus memberikannya kepada Tuhan. Bukan berarti nanti apapun yang kita punya kita berikan, bukan. Saya belajar pada hari ini teman-teman, ketika Tuhan sudah memberkati saya, ingat, saya selalu berkata bahwa gini, kalau Tuhan memberkati kita, kita juga harus menjadi berkat. Amin. Jangan ketika Tuhan memberkati kita, kita ingin diberkati terus. Kita ingin dan ingin dan ingin tanpa untuk memberkati orang lain. Ingat, kalau Tuhan memberkati kita, kita harus melepaskan berkat itu. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, teman-teman. Jujur, ya, secara keuangan, mungkin teman-teman lihat saya, bagus penampilan kakak, ya kan? Kayak orang nggak punya, mungkin punya duit terus ini. Wih, jangan salah, begini saja penampilan saya, tetapi dompet kosong. Ya, dompet kosong. Tetapi ingat, ketika Tuhan, ya, ketika kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Mungkin kemarin di masa-masa pandemi dan kami guru-guru dirumahkan, ya, disitulah sebenarnya saya merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup saya. Ya, saya dipanggil, ya, di tempat mungkin Suar juga tahu, saya pernah undang Suar di Jakarta Selatan, dipanggil hamba-hamba Tuhan. Wah, dalam hati saya kan hamba Tuhan juga, ya kan? Bapak dari mana? Dari GKSI Pak Hari Purnama. Oh gitu. Bapak pendeta. Dalam hati saya, Tuhan, saya pendeta gimana kerja? Oh, saya pelayan Tuhan, Pak. Kadang-kadang saya dipanggil pendeta, teman-teman. Jujur. Kadang-kadang saya dipanggil pastor, ya udahlah, nggak apa-apa lah, ya kan? Kalau orang lain saya nggak menganggap saya pendeta, ya nggak apa-apa, kan mereka yang berkata gitu loh. Asalkan saya jangan diri saya sendiri berkata saya pendeta loh, wah bahaya juga kan? Saya bersyukur teman-teman, Tuhan sudah tolong saya di masa-masa sulit saya, ya kan? Mungkin uang kuliah kami ada di 3 uang kuliah itu harus bayar. Saya harus mengusahakan karena ini memang juga tanggung jawab saya, kewajiban saya. Ya, hak saya sudah saya dapatkan, saya belajar. Tetapi kewajiban saya juga harus saya bayar. Kadang-kadang saudara Adelius, mungkin dalam pola pikir saya, mungkin saudara Adelius bisa ngejek saya. Mamanya kan kerja, iya kan? Mamanya kan kerja. Kok bisa kurang? Tetapi kalau kita dalam Tuhan tidak pernah kekurangan, ada saja jalannya, ada saja. Ya, mungkin teman-teman pada saat ini nggak mempunyai duit, udah berdoa saja kepada Tuhan. Cuma itu intinya. Boleh saja loh, saya bisa saja hubungin keluarga, Pak, saya udah habis duit, bisa saja. Orang tua saya langsung bisa. Tapi saya mau belajar. Wah, saya sih udah tamat loh, saya udah S1. Kalau saya masih begini terus, aduh, orang tua pasti akan ketawa, nak. Bukan ketawa lagi, sedih. Aduh, cuma kamu 4 tahun kamu sudah lulus, kamu bekerja, kamu masih begini. Kalau boleh teman-teman jangan gini lagi sama orang tua. Ini kami, tapi gini. Saya
saya ambil tekad untuk S2 saya harus sendiri yang melunasi uang S2 saya. Memang saya kasih tahu kepada orang tua, saya sudah melanjutkan S2. Oh bagus. Saya kasih tahu biayanya berapa. Pas bapak saya berkata, ya udahlah nggak apa-apa, nanti kalau pas pembiayaan semuanya nanti bapak akan bantu. Tetapi saya ngambil tekad harus dari pekerja keras saya sendiri untuk ya menuntaskan S2 saya. Saya bukan gila untuk sekolah, tetapi memang saya hobi untuk sekolah. Saya berkata kalau Tuhan izinkan saya, ya kan, kalau ada donatur atau sponsor, ya kan, untuk S3 saya mau loh teman-teman. Saya mau karena saya punya visi ke depannya. Kenapa kalau di Jakarta saja bisa STT Asmo Swiss Jakarta, kenapa di Lelebau tidak bisa ya kan? Oh, iya. Iya, bisa. Kita harus membuka cabang nantinya. Tetapi yang utama, yang di Jakarta dulu kita utamakan dulu. Gedung dulu kita utamakan dulu. Itu saja. Mungkin teman-teman sering berdoa begini, Tuhan berikan kami gedung secara permanen. Tetapi ingat, iman tanpa perbuatan ikannya mati. Ingat, memang kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, tapi kita juga akan memulai usaha kita. Besok ada pertemuan. Ya. Saya secara ketua alumni saya berkata, walaupun tahun depan nanti saya akan bergantian, tetapi ingat kita harus merancang 5 tahun ke depan apa visi kita. 5 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan. Itu yang di kepala saya. Waktu saya kemarin Pak Bram bicara bersama dengan Bapak, itu yang di kepala saya, apa yang harus kita lakukan. Oke, yang ketiga, terlalu lama kasihan teman-teman. Yang ketiga yaitu Stefanus. Ya, bukti Stefanus mengasihi Tuhan ialah ia rela demi kebenaran dalam nama Yesus Kristus mengorbankan jiwanya dan mengampuni orang yang menganiaya dirinya. Inilah yang Tuhan inginkan dan berkenan kepada. Ya. Stefanus rela ya untuk mengorbankan nyawanya, rela untuk dianiaya, dan ketika dia dianiaya dia mau mengampuni. Dalam hidup kita juga harus seperti itu teman-teman. Mungkin di kampus, ingat orang di luar sana kalau sudah di SCT itu semuanya sudah muka malaikat, enggak. Coba saya teman-teman kasih aja dulu di situ 10.000 jatuhin. 5 menit teman-teman habis atau enggak ada lagi. Belajar teman-teman untuk jujur pada diri sendiri. Pada malam hari saya mengingatkan kepada kita, belajar. Kenapa? Karena ketika kita jujur dalam diri kita sendiri, akhirnya percaya Tuhan akan percayakan lagi yang lebih dasar lagi kepada kita. Ya. Haleluya. Ini kayak buat langsung dipraktekkan. Bentar lagi berambahan, jalankan. Tentu kalau uang kayak gitu pasti nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil kalau uang kayak gitu. Karena ketahuan pada saat jatuh. Hah? Ada. Terlalu jujur. Ya, yang saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, biarlah kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Semester 1 yang masih ini kan belum belajar, ya, ingat terus berdoa kepada Tuhan. Ya, bagi saya gini, kalau saya sudah ada di suatu tempat, saya malu kalau saya pulang ke Nias tanpa membawa apapun. Camkan itu. Ya. Saya dulu pernah teman-teman, saya hampir meninggalkan kampus ini. Hampir. Karena kenapa? Karena saya melihat teman-teman saya di luar sana sudah pada sukses semuanya. Saya belum. Saya masih semester 2 pada saat itu. Lalu Bapak panggil saya di ruangan Pak Paulus. Mau pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Tujuan ke sini apa gitu loh. Ya kan? Ketika saya memikirkan itu, saya mengingat orang tua saya juga. Tipe kami kalau orang Nias, kalau berangkat untuk ke Jakarta, sebelum berangkat mungkin besoknya berangkat malam ini keluarga berkumpul semuanya lalu didoakan. Ya. Lalu nasihat orang tua, nah kamu baik-baik di sana. Ya, ketika kamu balik ke Nias nanti kamu menjadi orang. Ya, yang bukan seperti orang sekarang, tapi mungkin pengetahuan bertambah. Jangan kamu kaya, jangan kamu sukses,
Ya kan, kamu saja sudah tamat, sudah satu kebanggaan bagi kami. Itu yang saya ingat dulu teman-teman. Jujur, ketika saya dipercayakan untuk memimpin satu sekolah, saya hanya cerita kepada orang tua saya, bahkan kepada keluarga. Bapak udah saya nggak cerita, malah mereka sendiri yang nelpon. Wah, sombong kali kamu, kok nggak kamu ceritakan kepada kami. Saya berkata, udahlah, ntar nggak bagus kalau didengar orang-orang kampung. Dipikir saya udah mau di sini, padahal masih belajar. Wah, teman-teman, saya mau ingatkan pada malam hari ini, jangan bangga ketika kita dipercayakan satu jabatan yang luar biasa. Ya, ingat, itu semuanya teman-teman, itu masih awal. Saya secara pribadi pada saat ini pusing teman-teman, pusing tujuh keliling. Saya harus menyelesaikan, saya harus mentuntaskan, saya harus dengan keadaan yang di belakangan ini. Ya kan? Saya karena mungkin di SD2 itu kan, kenapa saya ada di SD2? Mungkin karena saya harus memang memulai dari nol kembali. Karena kenapa? Nggak mungkin saya selalu bilang sama guru, jangan ingat masa lalu. Ya kan? Kalau kita masih mengingat masa lalu, berarti kita tidak mau ingin maju untuk masa depan. Ya, saya selalu berkata, kenapa kaca mobil itu besar teman-teman, lalu kaca spionnya kecil? Kenapa? Karena kenapa? Ketika kaca mobil itu besar, itu artinya mata kita harus tertuju ke depannya. Kenapa kaca spion kecil? Biarlah sekali-sekali kita mengingat masa lalu kita, lalu terus tertuju ke depan. Oh, saya gini loh masa lalu saya. Oh, saya gini loh sama masa lalu saya. Saya nggak mau lagi loh seperti masa lalu saya. Lalu saya tertuju ke depan. Saya mau ingin, jangankan orang sukses, saya mau ingin menjadi orang yang berguna. Saya mau ingin menjadi berkat bagi orang-orang. Saya mau katakan, ya, kunci kesuksesan bukan berarti ketika kita ada di level jabatan, bukan. Kesuksesan sebenarnya teman-teman, bagi saya secara pribadi, ketika kita mampu menjalani hari-hari kita, mampu menjalani situasi yang ada, itu bagi saya kesuksesan sebenarnya. Berarti saya mampu menjalani hari-hari saya. Itu kesuksesan bagi saya, itu cukup. Pada malam hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan teman-teman semuanya tetap berjuang terus. Ku berjuang sampai akhirnya, sampai kau dapati saya Tuhan. Ya, jangan kalau sama pacar lalu kamu berjuang, saya harus berjuang terus sampai akhirnya. Apapun yang terjadi, mau nyuci piring jadilah. Yang penting saya, yang penting cintaku sampai kepadamu. Wah, saya dulu begitu teman-teman. Ya, saya harus jujur, ya kan. Saya tipe orang dulu. Ya, ini saya kasih tahu kepada teman-teman. Saya mungkin karena saya dulu sering Bapak juluki saya ke muka baby. Ya, karena muka saya memang begini teman-teman, nggak nampak kalau tua. Ya, kayak gitu-gitu aja ya kan. Jadi orang juga bingung, ini udah tua atau enggak? Padahal umur udah tua Pak. Iya kan? Ya, dulu saya itu kalau ketemu dengan cewek, waduh, itu teman-teman celaka cewek kalau nggak langsung lengket teman-teman. Tetapi saya hari ini saya mau katakan, saya bukan saya yang dulu lagi. Saya bukan saya yang dulu lagi, saya berubah. Saya berubah total teman-teman. Kalau lihat perkembangan saya teman-teman, saya memang sudah berubah dari hal yang dulu. Jujur bisa saja kalau di luar sana pulang kerja bisa lo jalan teman-teman, tapi enggak. Saya udah capek kerja, saya harus pulang, saya tidur, udah cukup. Bisa saja malam minggu setelah ibadah yud, saya bisa loh teman-teman, di luar sana banyak cewek di luar sana. Yuk jalan yuk, bisa. Apalagi cewek-cewek Jakarta, bisa. Tetapi saya berkata itu semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan menjadi nantinya tidak bagus ke depannya. Saya mau fokus. Ya, ketika saya dipercayakan Tuhan, saya mau fokus pada hal-hal apa yang dipercayakan Tuhan. Amin. Sekali lagi pada alumni angkatan kedua, selamat, tetap berjuang. Kalau saya salut kepada Aman dan Erwin, ya, mereka mengambil keputusan yang tepat. Bukan berarti ketika teman-teman menjadi staf di sini lalu nanti ada ikatan dinasnya, udah jalani saja. Jalani, jangan beranggapan wah kapan saya jadi sukses.
Bukan itu. Kalau tujuan utama kita ingin jadi sukses, jangan kuliah di sini. Kuliah di universitas yang lain saja. Dengan berjalannya waktu, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan melihat pernyataan Tuhan. Kalau Bapak saja berserta dengan dosa-dosa yang lain bisa hidup sampai hari ini, itu sudah anugerah Tuhan. Ya. Kalau teman-teman saja bisa makan sampai hari ini, itu sudah karena karunia Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Bapak pernah khotbah di Jonggol, dia berkata, kalau seandainya itu beras tidak ada lagi di atas, saya datang ke atas selalu berdoa. Memang itu yang harus kita lakukan. Iya kan? Siapa lagi? Ingat, STHM teman-teman tidak mempunyai donatur tetap. Ya. Tapi bersyukur banyak orang-orang di luar sana, banyak orang-orang yang dipakai Tuhan memberkati STHM. Ya kan? Amin. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terus menguatkan kita. Dan biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Kita naikkan puji.